Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji dalam sebuah ilmu yang mana di sini akan kita sampaikan sedikit tentang kedekatan kita dengan para ulama-ulama Nusantara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa pada saat-saat ini, di zaman akhir-akhir ini memang banyak sekali orang-orang yang jauh dari para ulama. Sehingga mereka tidak mengenal adanya agama-agama yang ada di Nusantara ini. Bahkan dengan adanya dia jauh dari para ulama, tentu mereka juga jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa ada beberapa zaman akhir ini manusia itu akan jauh dengan para ulama sehingga dia akan mendapatkan 3 perkara. Seperti dikatakan Nabi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtiliyahumullahu bisalasi baliyatin. Bahwa akan datang suatu zaman di mana umatnya Nabi Muhammad SAW akan jauh dari para ulama dan fuqaha. Dan kemudian fayabtiyalahumullah bisalasi baliyatin. Maka kalau mereka jauh dengan para ulama akan dikasih 3 cobaan. Yang pertama, awwaluha yarfa'allahu al-barakah min kasbihim. Yang pertama akan dihilangkan, akan diangkat keberkahannya apa yang menjadi pekerjaan dari mereka. Tentu ini sangat membahayakan kita. Kita sudah susah payah mencari nafkah untuk keluarga. Kita sudah susah payah mencari rizki untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Dan kemudian kita jauh dengan para ulama, maka keberkahan daripada apa yang kita hasilkan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasaniyatu yusallatullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Bahwa yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan daripada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang mana pemimpin-pemimpin itu akan jauh dari masyarakat hanya untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa saat-saat ini banyak pemimpin-pemimpin kita yang memang hanya untuk kepentingan pribadi. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang korupsi hanya untuk kepentingan pribadinya. Hanya untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi dan keluarganya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama dekat dengan para ulama supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memang paham dengan situasi dan keadaan masyarakat yang di bawahnya. Kemudian yang ketiga, wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi man. Ini yang menakutkan kita.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita jauh dengan para ulama, yang mana mereka sebagai panutan kita, sebagai pembimbing kita, sebagai murabi kita, ketika kita jauh dengan mereka, maka yang ketiga dampaknya adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kita akan meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama untuk bisa mendekatkan sedekat-dekatnya kita dengan para ulama. Kita meminta bimbingan, kita mengkaji apa yang menjadi ilmu-ilmu beliau-beliau, terutama ulama-ulama yang memang itu adalah sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi kita. Sehingga dengan inilah, dengan cara kita di akhir zaman ini kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan bahagia, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan keberkahan daripada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Kita juga akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang pemimpin itu baik, bisa mengerti keadaan-keadaan yang di bawah, keadaan yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungannya. Kemudian kita akan meninggalkan dunia, kita akan mati dalam keadaan iman. Untuk itu, terima kasih sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.